Timnas Indonesia bakal jalani laga hidup mati kontra Filipina di match terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri peringatan. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Irak pada Kamis sore. 2 gol dicetak oleh Ayem Hussein dan Ali Jasim di babak kedua. Timnas Indonesia sementara masih duduk di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia. Irak sudah memastikan lolos ke ronde ketiga dengan 15 poin di posisi puncak. Masih ada satu sisa laga terakhir, yakni Indonesia versus Filipina dan Irak versus Vietnam. Vietnam membuntuti Indonesia dengan 6 poin. Maka skuad Garuda wajib menang di laga kontra Filipina nanti demi lolos ke putaran ketiga apapun hasil Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia untuk evaluasi, sebab kekalahan dari Irak ada faktor-faktor kesalahan sendiri. Irak bermain baik dan kita gagal meraih poin karena gol-gol handsball serta kesalahan sendiri, lalu ada kartu merah. Oleh sebab itu, pelatih dan pemain harus evaluasi karena masih ada satu peluang saat nanti lawan Filipina, jelas Erick Thohir seusai pertandingan seperti dilansir situs resmi PSSI. Erick Thohir memperingatkan Timnas Indonesia untuk tidak memandang remeh Timnas Filipina. Menurutnya, Filipina juga sedang berkembang dan mau unjuk gigi. Meski peluang lolos mereka sudah tertutup, Filipina baru mengoleksi 1 poin dan terakhir kalah 2-3 dari Vietnam. Peluang lolos ke putaran ketiga memang masih ada. Lawan terakhir Filipina nanti tanggal 11 Juni, mereka tidak seperti dulu dan juga punya potensi memberi ancaman, sebab kita hanya imbang 1-1 saat bermain tandang, ucap Erick Thohir. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas seolah menyampaikan isyarat positif kepada Timnas Indonesia bahwa timnya akan mengalahkan Vietnam di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Grup F Zona Asia. Dengan demikian, Indonesia akan lolos ke babak ketiga apapun hasil pertandingannya lawan Filipina. Saat ini, Irak sudah memastikan lolos ke babak ketiga setelah memenangkan 5 pertandingan pertamanya. Irak berada di puncak klasemen dengan 15 poin, sedangkan Indonesia di urutan kedua dengan nilai 7 poin, disusul Vietnam dengan 6 poin dan Filipina 1 poin. Akan menjadi petaka buat Indonesia jika mereka gagal mengalahkan Filipina. Hasil seri akan membuat Indonesia terlempar jika ternyata Vietnam menang lawan Irak. Namun, jika Irak yang menang lawan Vietnam, maka Indonesia sudah pasti lolos ke babak ketiga meski seandainya kalah dari Filipina. Pelatih Irak Jesus Casas secara pribadi berharap Indonesia yang lolos ke babak ketiga karena punya permainan yang baik. Meski timnya sudah pasti lolos, Jesus Casas berjanji tak akan melepaskan pertandingan terakhir lawan Vietnam. Sejak awal, tegasnya, Irak bertekad menyapu bersih semua pertandingan, termasuk ingin mengalahkan Vietnam. Maka, ia pun memprediksi, saya kira Indonesia akan jadi tim selanjutnya yang lolos setelah Irak. Mereka Indonesia masih harus melawan Filipina, tapi dengan starting 11 yang dimiliki sekarang, saya yakin Indonesia akan menang lawan Filipina, lanjut Jesus Casas. Kami ingin memenangkan seluruh pertandingan, maka kami berusaha keras mengalahkan Vietnam, tegas Casas. Tentu saja, Irak tak mau dipermalukan Vietnam di hadapan pendukungnya sendiri, sehingga secara umum Indonesia memiliki banyak keuntungan untuk lolos ke babak ketiga. Penyerang FC Utrecht Oleh Roumanie mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ikatan dengan Indonesia karena nenek dari ibunya lahir di sana. Hal itu diungkapkan Roumanie saat berbincang di podcast Football Premier terkait pendekatan PSSI untuk menaturalisasinya.
pemain berusia 23 tahun itu mengaku banyak mendengar cerita mengenai Indonesia. Itu sebuah kebanggaan karena nenek saya dan ibu saya lahir di Indonesia. Jadi saya mendengar banyak cerita dan memiliki ikatan dengan negara itu, ujar Romeni. Romeni juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal naturalisasi agar bisa memperkuat tim Indonesia. Namun Romeni masih mempertimbangkan dengan matang untuk bermain bersama timnas Indonesia karena masih memimpikan bisa berseragam timnas Belanda. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan di laga ketiga Toulon Cup 2024 melawan Jepang U19. Garuda Muda kalah dengan skor 1-4. Dalam pertandingan di Stade Persemen versus Prancis Sabtu malam, Indonesia sudah kebobolan pada menit ke-7. Soma Kanda menjebol gawang Indonesia dengan sundulan usai memanfaatkan sebuah sepak pojok. Indonesia kesulitan untuk menciptakan peluang. Serangan-serangan Garuda Muda kerap patah di sepertiga akhir lapangan. Jepang langsung menggebrak di awal babak kedua. Kanda lagi-lagi menjebol gawang Indonesia. Kali ini lewat sepakan setelah menuntaskan umpan Yasui Homa dari sisi kanan. Jepang menambah keunggulan pada menit ke-66. Ryunosuke Sato menjebol gawang Aditya Ramadan lewat tembakan dari luar kotak penalti. Indonesia mendapat penalti pada menit ke-70 menyusul pelanggaran Yotaro Nakajima kepada Hinoke. Hinoke maju sebagai eksekutor dan sukses mengecoh kiper Jepang untuk membawa Indonesia menipiskan ketertinggalan 1-3. Jepang menambah gol di injury time. Yuta Kamichikawi dengan mudah menjebol gawang Indonesia usai menuntaskan sebuah umpan tarik dari sisi kiri. Dengan kekalahan ini, Indonesia belum beranjak dari posisi juru kunci klasmen grup B Toulon Cup 2024. Indonesia selalu kalah dalam 3 pertandingan yang sudah dimainkan, sementara Jepang ada di posisi ketiga dengan 3 poin dari 2 laga. Sebanyak 2 pemain naturalisasi tambahan bakal memperkuat timnas Indonesia saat menjamu Filipina di matchday pamungkas kualifikasi Piala Dunia. Jika menang atas Filipina, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sementara jika imbang atau kalah, lolos atau tidaknya timnas Indonesia ke babak selanjutnya tergantung hasil akhir laga Irak versus Vietnam. Untung bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong, ia bakal diperkuat 2 pemain naturalisasi tambahan. Harapannya pemain naturalisasi ini membantu timnas Indonesia membungkam Filipina. Lantas siapa 2 pemain yang dimaksud? Jai Eatses siap tempur melawan Filipina setelah absen melawan Irak karena baru tiba di tanah air pada Rabu 5 Juni 2024. Kehadiran bek bertinggi 190 cm ini sangat dibutuhkan untuk menghalau pemain-pemain depan Filipina yang dikenal memiliki kecepatan. Patut diingat, ada satu catatan menarik tiap kali Jai Eatses memperkuat timnas Indonesia. Tiap kali bek Venezia ini bermain, timnas Indonesia selalu menang. Tak cuma menang, timnas Indonesia juga tidak kebobolan dalam 2 pertandingan tersebut. Karena itu, tuah Jai Eatses sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Nantinya, bek 24 tahun ini akan mengisi posisi peninggalan Jordi Amat yang terkena kartu merah kontra Irak. Satu nama lain adalah Kelvin Verdong. Setelah resmi mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa 4 Juni 2024, Kelvin Verdong dinyatakan resmi berpindah federasi dari KNVB ke PSSI pada Rabu 5 Juni. Alhasil, fullback kiri 27 tahun itu bisa diturunkan melawan Filipina.
Jika tidak mengalami masalah kebugaran, posisi wingback kiri timnas Indonesia hampir pasti ditempati Kelvin Verdong. Tusukan atau umpan-umpan silang Kelvin Verdong berpotensi merepotkan lini pertahanan Filipina. Jadi, siap lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia timnas Indonesia?